Melihat bawahannya terjatuh, Roman pun memberikan instruksinya melalui telepati untuk segera menekan pendarahannya itu melalui pengaktifan aura. Dan setelah Chris mencobanya, benar saja ia bisa kembali berdiri seperti tak terjadi apa-apa. Sang pembawa acara pun angkat suara, memandu si pemenang untuk tunduk dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Tetapi karena Chris tidak mau tunduk kepada siapapun, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengabaikannya dan malah memilih memberikan penghormatan kepada tuannya. Sontak saja hal itu membuat mereka gempar. Mereka tersinggung karena menolak memberi penghormatan kepada sang kaisar. Berarti dia telah menghina Valhalla. Tetapi keributan itu kemudian terhenti ketika sang kaisar mengangkat tangannya. Beliau bertanya, apa alasan dibalik sikapmu itu? Chris pun menjawab, saya naik ke atas panggung ini karena perintah tuanku, sama seperti mereka-mereka yang tergeletak di sana, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi Yang Mulia. Melihat sikapnya yang tegas ditambah dengan bakatnya yang tak terbatas, membuat sang kaisar iri sekaligus tergiur. Akhirnya beliau pun memberikan sebuah penawaran kepadanya. Entah itu harta, tahta, wanita, dan segala hal yang dia inginkan, beliau siap memberikannya, asalkan dengan satu syarat, ia harus berpaling dari Roma dan hanya bersumpah setia kepadanya. Chris cukup terkejut mendengarnya, sekaligus ada rasa bangga di hatinya. Apalagi orang itu adalah seorang kaisar sendiri, yang secara tidak langsung berarti dirinya sudah diakui olehnya. Meski begitu dia harus menolaknya, karena mau bagaimanapun dia bisa sampai ke level ini berkat arahan dan bantuan Roman. Alhasil dia menolak tawarannya itu dengan sopan, dan sang kaisar sendiri tidak berkata apa-apa lagi. Setelah percakapan ini, sang kaisar pun secara resmi menutup acara ini dengan menggemakan nama sang pemenang dan penyebutan berupa hadiah yang berlimpah. Di sisi lain, Marquis Belpir nampak murka. Ia menampar Jonathan begitu hebatnya. Rasa kecewanya karena gagal membunuh sang penjaga Roman begitu kentara. Alih-alih berhasil membunuhnya, dia malah jadi sang juara. Dan yang lebih membuatnya murka, dia dipermalukan di hadapan Yang Mulia dan jadi bahan olok-olok faksi kiri. Kendati demikian, kesempatan emas itu sudah terlewati, dan sekarang mereka hanya bisa berharap kalau Barbossa berhasil membunuh Roman dalam duel yang akan datang. Sementara itu, Roman yang sedang bersantai di ruangannya tiba-tiba mendengar bisikan seorang pelayan, jangan memakan atau meminum apapun di tempat ini karena Barbossa telah bergerak, katanya sambil menuangkan teh. Usut punya usut, identitas si pelayan itu ternyata seorang anggota kelompok yang menghormati Morales. Dia menyamar ke sini untuk memberinya peringatan, sekaligus memastikan Roman terhindar dari kelicikan Barbossa. Meski begitu, Roman malah mengabaikan sarannya dan tetap meminum teh yang berisi racun tersebut. Racun tidak akan mempan padaku, katanya seolah mengerti kekhawatiran si pelayan. Lebih jauh lagi, Roman meminta bantuannya untuk mengamankan bukti racun tersebut, untuk kemudian ia pamerkan nanti di acara mendatang. Seusai percakapan itu, Roman bergegas mendatangi kamar si kepala pelayan, kemudian menghajar batang kepalanya tanpa ampun. Ia ngamuk-ngamuk tak karuan, membuat seisi mansion jadi gaduh. Viscount Jonathan pun sampai datang melerainya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Roman menjelaskan bahwa ada racun di dalam tehnya, dan ketika aku datang ke sini, aku melihat si kepala pelayan ini tengah memberikan sekantong emas kepada pesuruhnya. Jonathan tiba-tiba membantah, mustahil hal seperti itu terjadi. Jangan sembarangan menuduh orang kalau tidak ada buktinya. Acara ini sangat sakral dan suci. Jangan berani-beraninya kau menodainya dengan tuduhan palsumu itu. Dan kalaupun terjadi, pihak penyelenggara akan mengambil tindakan yang tegas dan akan menghukum si pelakunya. Bukannya menenangkan si korban, dia malah kembali berkata, jika kau memang si curiga dan setakut ini, lebih baik kau mundur saja sebagai pengecut dan kami akan mencari penggantinya. Roman dengan tegas menolak omong kosongnya itu. Acara ini harus berjalan sesuai jadwalnya. Tapi jika aku berhasil menemukan bukti racunnya, maka kau harus bertanggung jawab penuh atas ucapanmu itu. Pertikaian itu pun sementara berakhir di sini. Peristiwa ini kemudian disampaikan oleh Jonathan kepada Marquis Belpir, kemudian disampaikan lagi kepada Barbossa, dan Barbossa hanya menanggapinya dengan santai. Tidak masalah jika dia sudah mengetahui racunnya, karena racun ini akan bekerja dengan cara yang tak biasa. Pada tahap pertama, racun ini mungkin hanya berefek ringan, tetapi seiring berjalannya waktu, racunnya akan mengganggu mana dan membuatnya pucat. Dan pada malam nanti, dia akan mengerti bahwa hidupnya itu sudah ditentukan, katanya sambil melangkah keluar. Kendati demikian, rumor tentang Roman yang keracunan tiba-tiba saja menyebar keluar. Usut punya usut, seorang pelayan yang mengaku mendengar kegaduhan tersebut langsung menceritakannya kepada seorang temannya.
Dan temannya itu kemudian menceritakan kembali kepada temannya lagi, hingga rumornya bertambah luas. Tetapi dari rumor ini mereka jadi bertanya-tanya, mengapa setiap kali seseorang melawan Barbossa, lawannya selalu saja keracunan? Dari sini citranya menjadi buruk. Berbeda dengan Roman, masyarakat jadi terkagum-kagum karena tetap memilih melanjutkan pertarungannya meski dirinya sedang tidak fit dan menganggapnya sebagai pejuang sejati. Seorang pemimpin dari faksi konservatif yang bernama Count Gomez kemudian melaporkan hal ini kepada sang kaisar dan mendesaknya untuk mencari tahu kebenarannya. Sang kaisar yang terlihat licik dan malas malah melemparkan laporan tersebut kepada Marquis Belfier, dan tentu saja Belfier yang merupakan pemimpin dari faksi progresif pun membantah rumor tersebut. Tanpa racun pun Barbossa pasti bisa mengalahkan Roman Dimitri, katanya, dan sang kaisar pun lebih mempercayainya dan memutuskan untuk menutup masalah tersebut. Tetapi Marquis Belfier diam-diam curiga kalau rumor ini pasti disebarluaskan oleh pesaingnya yang tak lain dan tak bukan adalah faksi konservatif. Kemudian pada malam harinya, tepatnya sesudah Isya, acara duel yang dinanti-nantikan pun akhirnya tiba. Kedua nama petarung pun dipanggil satu persatu. Tak ada wasit di tempat ini. Mereka saling berhadapan dan saling melontarkan ejekan, seperti Barbossa yang menyinggung soal racun, dan seperti Roman yang berkata tidak berefek sama sekali. Dan setelah percakapan itu, Roman langsung menyerang duluan. Dengan menggunakan jurus Heavenly Demon, dia mengayunkan pedangnya sekeras mungkin. Dan ketika melihat serangannya itu berhasil ditangkis, lantas dia pun langsung beralih ke jurus berikutnya. Dan karena musuhnya itu masih saja bisa menangkis serangannya, akhirnya dia pun mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu sebuah jurus yang bahkan para master dari dunia Muri menganggapnya sebagai sesuatu yang mencapai ranah dewa. Nama jurus pedang tersebut adalah First Form Final Phase Annihilation. Dan ketika jurus tersebut dikeluarkan, Barbossa langsung lenyap begitu saja tanpa tersisa. Tubuhnya tidak ditemukan di mana-mana, bahkan daging dan tulangnya pun menghilang sepenuhnya. Para penonton terlihat mematung, termasuk si pembawa acara. Keringat dingin tiba-tiba saja menjalar di punggungnya, dan dengan gugup dia mengumumkan Roman sebagai pemenangnya. Dan dengan matinya Barbossa, Roman dinobatkan sebagai anggota baru dari 12 pedang benua. Seusai pengumuman ini, seorang pelayan tiba-tiba saja naik ke atas panggung sambil membawa sebuah cangkir gelas. Ketika dia menyerahkannya kepada Roman, tuntunlah Valhalla menuju jalan yang benar. Kemudian Roman berteriak kepada mereka, menjelaskan tentang peristiwa kemarin, tentang racun tersebut, lalu menyebut nama Jonathan dalam pidatonya. Dan setelah itu ia menunjukkan bukti yang ada di tangannya. Lebih jauh lagi, dia berkata kepada sang kaisar bahwa Valhalla yang dulunya agung dan selalu mengutamakan kehormatan di atas segalanya, kini sudah lenyap dan berubah menjadi bajingan-bajingan licik yang tidak menjunjung tinggi kehormatan pejuang. Mendengar hal itu, sang kaisar pun kemudian memanggil Jonathan dan langsung menusuknya dengan sebilah pedang sampai dia meninggal. Lalu dia berbalik dan bertanya kepada Roman Dimitri, apakah ini cukup? Yang mengejutkannya, Roman malah berkata bahwa itu tidaklah cukup. Baginya, menghukum Jonathan hanyalah hukuman pribadi, dan dia malah menyarankan sang kaisar untuk menegakkan hukum ini setegak-tegaknya, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sontak saja, hal itu membuat sang kaisar murka. Pembangkangan terhadapnya dan keberaniannya untuk berterus terang di hadapannya, terutama ketika mempertanyakan hukum kepadanya, membuat beliau seketika naik pitam. Sehingga dengan panik, beliau memerintahkan Marquis Belfier untuk segera mendukung rencana Kronos secara total dan jangan biarkan Roman Dimitri sampai kembali hidup-hidup. Perintahnya itu pun segera dilaksanakan, dan pada keesokan harinya, ketika Roman berangkat menuju Wargate yang berlokasi di kota Marin, si penjaga berkata bahwa gerbangnya sedang mengalami masalah dan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memperbaikinya, sehingga satu-satunya jalan yang tersisa adalah dirinya harus pergi ke Wargate lain yang berlokasi di kota dagang. Sejujurnya Roman sudah menduga hal ini dan tahu kalau mereka sedang menuntunnya untuk memilih jalan terakhir, kemudian akan menyergapnya di sepanjang perjalanan. Dan Roman juga yakin kalau Wargate di kota dagang pasti sudah diblokade oleh mereka. Kendati demikian, Roman tetap memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Kepergian Dimitri kemudian dilaporkan oleh seorang mata-mata kepada Marquis Belfier. Dia juga menjelaskan bahwa rencana penyerangan akan tertunda karena pada saat ini orang-orang dari Valhalla mengikuti rombongan Roman seolah-olah mereka sedang mengikuti orang suci. Kehadiran Roman Dimitri di festival itu sepertinya membuat namanya menjadi terkenal sehingga banyak orang yang ingin melihat perjalanannya. Tetapi nampaknya Marquis Belfier tidak peduli dengan keselamatan kaumnya. Kalau bisa bunuh saja mereka semua,
Toh yang akan bergerak bukanlah kita, melainkan pihak Kronos. Jadi kita tidak akan kena getahnya, ujarnya sambil memerintahkannya untuk menyampaikan hal ini kepada pihak Kronos. Tak lama setelah itu, rombongan Roman pun diserang oleh sekelompok asasin yang mengatasnamakan dirinya sebagai bayangan kekaisaran. Seluruh pasukan Roman, termasuk Vulkan dan Puki, kemudian menghalau mereka dan berhasil membantai mereka semua dengan mudah. Peristiwa ini dari awal sampai akhir ternyata direkam oleh Roman secara diam-diam. Dan hasil rekaman tersebut kemudian ia bagikan kepada seluruh penduduk Valhalla. Mereka-mereka yang melihat bayangan Kronos di dalam video tersebut pun seketika murka. Mereka-mereka yang menjunjung tinggi kehormatan secara serentak melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kekaisaran. Suara mereka pun akhirnya didengar, dan pihak kekaisaran langsung mengecam aksi Kronos tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan para penduduk, deklarasi itu hanyalah sebuah akting semata, tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Sementara itu, Sanchis bersama kawan-kawannya yang baru saja memutuskan untuk mengawal perjalanan Roman, tiba-tiba langsung kedatangan musuh. Dan dengan semangatnya, dia pun langsung menyerang musuh itu, tanpa tahu bahwa yang dilawannya adalah Demon of the Abyss, yaitu kelompok Black Magic yang levelnya lebih tinggi daripada kelompok bayangan lainnya. Si penyihir itu melayang ke atas ketika Sanchis mencoba menyerangnya. Kemudian dengan menggumamkan sebuah mantra, dia balik menyerang Sanchis dengan gemuruh petir yang ganas. Beruntung Roman dengan sigap langsung bergegas melindunginya. Kemudian dari sinilah serangan bertubi-tubi itu datang silih berganti. Dimulai dari serangan api, akar pohon, tombak sihir, sampai serangan dari seorang penyihir circle ke-7. Semua itu berhasil ditangkis oleh Roman dengan mudah. Dan setelah itu, Roman pun balik menyerang mereka dengan menebas anggota tubuh mereka tanpa ampun. Seusai pertarungan itu, seorang bawahannya tiba-tiba melaporkan bahwa semua penampilan Black Magic tersebut ternyata mirip dengan anggota Phoenix Tower Master. Mendengar hal itu, ia pun langsung memerintahkannya untuk segera merekam wajah mereka untuk kemudian diidentifikasi nanti. Pada malam harinya, Sanchis beserta kawan-kawannya yang merasa tidak berguna ketika penyerangan itu pun meminta Roman untuk mengajarinya cara membunuh kelompok bayangan. Dan Roman yang sudah mengakui mereka sebagai rekannya kemudian memerintahkan Chris untuk mengajari mereka semaksimal mungkin. Ketika mereka sampai di kota dagang pada keesokan harinya, tiba-tiba mereka dicegat oleh seorang pemegang peringkat ke-7 di Valhalla. Dia adalah Rodriguez. Dia mengaku datang ke sini dengan dalih untuk memandunya. Tetapi Roman tidak sebodoh itu, sampai-sampai mempercayainya. Fakta kalau Shadowhound bisa bergerak dengan bebas di tanah Valhalla, berarti sang kaisar sendiri sudah mengizinkannya, atau memang dialah yang memerintahkannya. Daripada membuat situasinya menjadi lebih rumit, lebih baik kau tinggal saja di kota ini sebentar. Satu-satunya cara supaya kau bisa meninggalkan Valhalla adalah dengan pembenaran kalau kami melindungimu. Mengerti apa yang tersirat dalam kata-katanya, lantas Roman pun mengeluarkan auranya dan berkata, kalian tidak akan bisa membunuhku sampai kapanpun. Dan kalau kau memang berniat untuk membunuhku, maka hentikan saja omong kosongmu itu dan langsung serang saja aku. Akhirnya dia pun memilih pergi dengan meninggalkan kata-kata yang tak berarti. Ketika Roman tiba di depan gerbang warp, jawaban si penjaga itu sama seperti jawaban si penjaga sebelumnya. Gerbangnya tidak bisa digunakan dan lain-lain. Terlebih lagi, dia juga menyarankannya untuk berjalan ke Paulo jika ingin kembali ke wilayah Dimitri. Dari sini Roman juga tahu kalau mereka sedang menuntunnya menuju perbatasan, dan ketika nantinya sampai di sana, kedua kerajaan itu pasti akan bekerja sama untuk menyerangnya. Sama seperti sebelumnya, Roman tetap memilih untuk melanjutkan perjalanannya meskipun tahu resiko yang sudah menantinya. Sebelum berangkat, Roman sempat memberi perintah kepada Sanchis untuk sekiranya mengunjungi kediaman Duke Vieto yang tinggal di ujung selatan Valhalla dan mengumpulkan orang-orang yang siap melawan kekaisaran bersamanya. Hanya dengan cara seperti inilah masa depan Valhalla bisa diselamatkan, ujarnya kepada Sanchis. Kemudian pada keesokan harinya, Roman kembali dicegat oleh Rodriguez beserta pasukannya, dan untuk terakhir kalinya dia memberi penawaran kepada Roman untuk tunduk dan bersumpah setia kepada Valhalla, dan sebagai imbalannya dia akan dianugerahi gelar kehormatan dan kekayaan yang melimpah. Tentu saja Roman langsung menolaknya. Orang-orang kuat yang selalu berada di atas untuk waktu yang lama cenderung terbutakan dan menganggap dirinya bisa mengendalikan apapun, katanya mengakhiri percakapan itu. Sontak, kedua pasukan pun seketika bentrok. Suara pedang melengking di mana-mana, diiringi dengan suara kematian. Tetapi pertarungan itu tak berlangsung lama, karena pemimpin mereka ternyata mati hanya dengan sekali gerakan saja, apalagi anak buahnya. Seusai pertarungan itu, Roman pun kembali bergerak menuju ke perbatasan.
Dan ketika mereka melewati perbatasan, pasukan Valhalla tiba-tiba berhenti bergerak, digantikan oleh pasukan dari Kekaisaran Kronos. Bahkan, jika para jawara dari Dimitri melewati latihan yang sangat keras, mereka pasti akan mencapai batasnya ketika bergerak selama 2 minggu tanpa henti. Namun, keberadaan Roman yang menghadapi musuh-musuhnya membuat mereka semua menjadi percaya diri. Dan ketika mereka sudah tidak kuat lagi, tiba-tiba saja Edwin Hector datang bersama pasukannya untuk membantunya.